Oke, teman-temanku semuanya yang sedang menonton video ini, di sini kita akan coba membahas ya beberapa jenis video yang tidak bisa dimonetisasi atau ya tidak bisa kita menghasilkan uang dari konten kita yang kita buat di Facebook. Nah, jadi tentunya tanpa kita sadari teman-teman ada juga tentunya aturan ya pada konten-konten yang kita upload di Facebook. Jadi tujuan untuk membuat video ini ya tentunya mengedukasi bagi teman-teman yang dimana supaya tidak sia-sia ya pada saat kita upload sesuatu ya, supaya jangan menghabiskan kuota ya, dan ternyata nantinya video kita ataupun konten-konten yang kita upload di Facebook itu rupanya tidak memenuhi persyaratan untuk dimonetisasi. Nah, jadi yang pertama ya, pada poin pertama ini teman-teman itu termasuk pada bagian format yang dilarang. Nah, jadi pada bagian format yang dilarang ini termasuk di situ video statistik ya, seperti poligambar diam ya, seperti tayangan slide gambar, dan termasuk juga di situ apa namanya video looping ya. Dan juga di situ termasuk di dalamnya montek teks dan kemudian iklan sematan ya. Nah, berikutnya poin yang kedua yaitu perilaku yang dilarang. Nah, jadi pada perilaku yang dilarang itu termasuk pada adjustment byte ya, kemudian termasuk di dalamnya permintaan interaksi ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Nah, selanjutnya teman-teman pada poin ketiga yaitu kategori terbatas. Nah, kategori terbatas itu termasuk di dalamnya isu sosial yang diperdebatkan, kemudian tragedi atau konflik itu termasuk ya di dalamnya. Kemudian di sini aktivitas ya yang tidak pantas, dan selanjutnya aktivitas seksual ataupun bernada seksual ya. Jadi bisa juga itu ya dilarang itu ya, atau tidak bisa dimonetisasi itu ya. Kemudian termasuk dalamnya bahasa yang kasar, konten vulgar ya. Dan selanjutnya pada poin keempat di sini ada kategori yang dilarang. Nah, jadi pada kategori yang dilarang itu termasuk dalamnya disinformasi ya. Nah, kemudian ini termasuk juga dalamnya informasi kesehatan yang menyesatkan. Seperti itu ya. Jadi beberapa poin ini ada berapa poin teman-teman? 1 ya, 2 di sini teman-teman, 2, 3, 4 ya. Ada 4 poin yang dimana pada poin 4 poin ini di situ terdapat beberapa di dalamnya jenis-jenis apa saja. Nah, kita bisa lihat detailnya di bagian sini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau sungguhan untuk membuat konten di Facebook ya, supaya tidak sia-sia bagi teman-teman yang menghabiskan waktu, menghabiskan kuota untuk mengupload ya sesuatu di Facebook, jadi bisa dihargai. Jadi kita harus tahu semuanya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat pada bagian ini ya, in stream. Kemudian kita lihat pada bagian ketentuan konten ya. Jadi di sini teman-teman kita akan lihat ya satu persatu supaya lebih paham kita nantinya untuk aturan-aturan untuk konten apa saja yang bisa kita muat. Nah, jadi ini tadi yang kita sebut ya. Pertama, pada poin pertama yaitu format yang dilarang. Jadi format yang dilarang itu tadi ya, ini beberapa bagian video statistik ya. Jadi kita bisa lihat keterangan video statistiknya yaitu konten yang berisi satu gambar ya statistik dan sedikit ataupun tanpa gerakan. Jadi itu tidak bisa dimonetisasi ataupun tidak bisa menghasilkan uang ya dari konten tersebut. Kemudian di sini ada poligambar diam. Nah, poligambar diam ini dalam arti konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan konten. Ya, seperti itu ya. Jadi itu tidak bisa dimonetisasi atau tidak bisa dihasilkan uang. Kemudian di sini tayangan slide. Nah, tayangan slide itu juga termasuk itu konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Oke. Selanjutnya di sini video looping. Nah, video looping itu adalah konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Konten berulang bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagai durasi. Oke, selanjutnya di sini ada montek teks ya.
Nah, itu adalah konten yang temannya menampilkan gambar diam atau gerakan dengan lapisan teks. Nah, selanjutnya di sini iklan sematan ya. Jadi iklan sematan ini teman-teman itu adalah konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten. Jadi di tengah pemutaran konten, setelah pemutaran konten atau iklan banner ya, semacam tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Jadi misalnya video yang menyertakan iklan di tengah pemutaran konten yang disisipkan secara manual tidak memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Nah, ini poin kedua tadi ya. Ini ada perilaku yang dilarang. Jadi perilaku yang dilarang itu di sini termasuk ya adjustment bait, yaitu di sini konten yang memancing orang ya untuk mengklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar ataupun dibagikan. Jadi itu hindari teman-teman ya. Dengan cara-cara seperti itu mungkin kita meminta teman-teman untuk supaya bisa dikomentari, ya bisa disukai. Jadi hindari itu. Dalam arti kalau misalnya kita buat postingan mungkin kita komentari dia untuk baik itu melalui Messenger, silakan kan kita mau melakukan transaksi ya, itu tidak boleh ya. Kemudian di sini ada permintaan interaksi. Nah, jadi konten yang dimana meminta kompensasi sebagai ya ganti perilaku yang ekstrim. Misalnya di sini termasuk ya mengonsumsi sesuatu yang tidak bisa dimakan, ya menampilkan konten sadis, mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti rokok ataupun alkohol. Jadi hindari jenis-jenis konten tersebut. Kemudian melepas pakaian ataupun perilaku seksual lainnya ya. Nah, selanjutnya kategori terbatas. Jadi kategori terbatas ini itu konten yang menggambarkan atau membahas subjek dalam kategori perilaku berikut ini itu mengalami ya pengurangan ataupun pembatasan monetisasi. Yang dimana di dalamnya termasuk isu sosial yang diperdebatkan. Jadi isu sosial yang diperdebatkan itu di sini termasuk ya seperti bagian ras ya, jenis kelamin ya, asal kebangsaan, pokoknya yang menyangkut isu sosial ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tragedi ataupun konflik. Jadi tentunya kita paham ya apa saja seperti yang mungkin seperti kematian teman-teman ya, cedera fisik ya, disabilitas mental ya, penyakit ya, seperti itu. Kemudian di sini ada aktivitas yang tidak pantas. Jadi aktivitas yang tidak pantas itu di sini termasuk seperti penyalahgunaan narkoba, ancaman ya. Ini ya nantinya kalau misalnya mau lebih tahu detailnya teman-teman bisa buka nantinya ya di bagian kebijakan monetisasi ya. Kemudian di sini ada aktivitas seksual ataupun bernada seksual. Nah, ini luar biasa juga ini ya. Kalau misalnya ada nada yang bersifat seksual aja itu dilarang ya. Seperti itu. Seperti termasuk di situ ketelanjangan ya, aktivitas seksual, di sini pose seksual itu dilarang ya. Jadi tidak bisa menghasilkan uang ya. Kemudian bahasa yang kasar. Nah, bahasa yang kasar ya di sini ya termasuk seperti kata-kata yang tidak sopan ya, kata-kata yang merendahkan ya, kata-kata seksual, sindiran, gestur tidak senonoh ya, gerakan vulgar ya, seperti itu. Jadi itu dilarang ya, ujaran kebencian. Kemudian di sini ada konten vulgar. Jadi konten vulgar ini termasuk seperti luka, infeksi, cairan tubuh ya, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini ada poin selanjutnya yaitu kategori yang dilarang. Nah, jadi kategori yang dilarang itu jenis konten berikut tidak memenuhi persyaratan seperti disinformasi ya. Jadi itu adalah konten yang sudah dinilai salah oleh pemeriksa fakta pihak ketiga. Kemudian di sini ada informasi kesehatan yang menyesatkan. Jadi di situ konten yang berisi ya klaim kesehatan yang telah dibuktikan keliru oleh organisasi pakar ya, termasuk itu, tetapi tidak terbatas pada klaim teman-teman anti vaksinasi ya, seperti itu ya. Jadi semoga dengan informasi ini bisa teman-teman pahami dan menghindari beberapa jenis konten yang telah kita bahas di sini, dan supaya teman-teman pada saat kalian mengupload sesuatu ya dan bisa dihargai seperti itu teman-teman ya. Jadi kira-kira itu, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.